Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'il musannifin wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh As-Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, thumma ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair wa Kiai Al-Hajj Junaidi Anas wa Kiai Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad sarang Kiai Al-Hajj Faqih Imam sarang Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karumatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fit taubati. Faslun utawi iki iku fasal fit taubati kang nerangaken ing dalem masalah taubat. Pasal ini menerangkan tentang masalah taubat. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad as-salatu utawi tambahe rahmat ta'zim wassalamu lan tambahe keselamatan. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, la taubata, ora ana iku sempurna, ora sempurna tobat. La taubata, ora ana tobat iku sempurna. Litta ibi kadue wong kang tobat. Tidaklah sempurna taubat seseorang hatta yaghsila, sehingga membasuhi sopo taib. Hatta yaghsila ay hatta ayyaghsila, sehingga membasuhi sopo taib, sampai seorang pentobat, seorang yang bertobat tadi membasuh, menyuci, membersihkan batnahu ing wetenge taib, membasuh, membersihkan perutnya, minal harami, saking perkara kang haram. Minal harami, saking perkara kang haram. Sampai seorang yang bertobat tadi membersihkan perutnya dari makanan-makanan yang haram. Caranya
biti bikasbihi kelawan mbagusi kerjaane taib. Dengan diantaranya dia harus berusaha menjalani aktivitas kerjaan atau jalan usaha yang bagus. Jadi itu cara membersihkan perut dari sesuatu yang haram itu dengan diantaranya berusaha untuk mencari atau menjalani pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas atau jalan usaha yang bagus, yang halal. Sehingga uang yang dihasilkan dari aktivitas tersebut, dari usahanya, dari kerjaannya itu adalah uang yang halal. Ya Aliyu hai Ali, wahai Ali, idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana. Ketika tidak ada sopo al-alimu wong alim. Sopo al-alimu wong alim. Ora ana iku taqiyan wong kang takwa. Ketika seorang alim dia tidak menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Idza lam yakun al-alimu taqiyan. Ketika seorang alim tidak menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Pinter, alim, kiai, ustadz, orang-orang baik, cerdik cendikia, seorang alim lalu tidak menghiasi dirinya dengan ketakwaan, maka dhallat peteng opo mau'izatuhu. Dhallat mangka dhallat itu ya tertutupi ataupun gelap. Opo mau'izatuhu opo pituture alim, gelap mau'izahnya, pituturnya, ujangannya, nasihatnya ala qulubin nasi ingatase piro-piro atiye menusa. Ala qulubin nasi ingatase piro-piro atiye menusa. Ada peribahasa kalau nasihat itu keluarnya hanya dari mulut, maka hanya akan sampai ke telinga belakang. Tapi kalau nasihat itu datangnya dari hati, maka akan sampai ke hati pula, diterima oleh pendengarnya. Ini berarti bahwa sebelum kita memberikan nasihat tentu harus melihat ke diri sendiri, antara fi nafsik atau introspeksi. Lihat dulu ke dalam, calling down apa yang dia lakukan. Jangan-jangan nasihatnya itu hanya dari mulut belaka, ia tidak melakukan. Ya, tentu yang dilakukan oleh para alim, para ulama harus seimbang, harus seiring antara intelektualitas dengan religiusnya. Jadi antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan hati itu harus sesuai. Artinya dibuktikan nanti dengan perilakunya dia, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada peribahasa manisdada ilman walam yazdad. Ini hadis
hadis Rasulullah di Bidayatul Hidayah juga kalau tidak salah disebutkan, manisdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Manisdada ilman, barang siapa ada orang hanya sekedar menambah pengetahuan intelektualnya saja, pengetahuan akademiknya saja, tanpa dibarengi dengan pengetahuan tentang tanpa dibarengi dengan apa istilahnya kesesuaian perilakunya dia, kesesuaian perilakunya dia, lam yazdad walam yazdad hudan, dia tidak mencoba untuk menambah bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya sekedar otak belaka, tetapi hati perilakunya juga harus disesuaikan. Maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka yang ada bukannya dia dekat dengan Allah, malah justru jauh dari Allah. Maka harus ada keseimbangan antara otak, hati, dan perilaku. Sehingga di sini dijelaskan, dipesankan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Ali, ketika orang alim tidak menghiasi diri dengan ketakwaan, maka pituturnya, apa yang keluar dari mulutnya itu akan menjadi hanya gelap belaka, menjadi kegelapan, tidak ada athar, tidak ada bekas. Ini menjadi perhatian bagi kita, menjadi perhatian bagi kita semua. Tentu perilaku itu menjadi penilaian utama pula. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat hati, bukan fisik. Ibaratnya apa? Kama yadhillu, kaya oliye dadi. Kama yadhillu, ini dhalla wa akhwatuha ini. Kama yadhillu kaya oliye dadi opo al-qatru, tetesan opo al-qatru, tetesan hujan. Dadi iku ala bidin na'am, iku ala bidin na'ami ingatase ndoge manuk kasuari. Sebagaimana tetesan hujan, satu tetesan hujan, satu tetes ini bukan tetesan-tetesan, sebagaimana satu tetes air hujan mengenai telur burung kasuari. Burung kasuari itu kan tentu besar, tidak seperti telurnya itu tentu besar, tidak seperti telur ayam. Ketika telur burung kasuari yang besar itu hanya ditetesi satu tetes air hujan, maka tentu tidak akan berbekas. Intinya seperti itu. Jadi nasihat-nasihatnya orang alim yang tidak bertakwa itu hanya lewat belaka, tidak berbekas di hatinya orang yang dinasihati. Ala bidin na'ami ingatase telore burung kasuari wasofalan batu-batuan, wasofalan batu kang keras, tetesan batu yang besar, ya batu besar satu tetes, ya udah kena angin sudah. Nah, angin sudah menguap begitu saja. Ya Ali yuhe Ali idza madha ing dalem nalikane berlalu. Alal mukmini ing atase wong mukmin. Berlalu opo arbauna 40 apane sobahan esuke. Wahai Ali, ketika ada seorang mukmin menjalani 40 hari pagi. Ya, ini intinya bukan hanya pagi, tapi 40 hari yang dimaksud.
Ya, min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Ketika seorang mukmin menjalani 40 hari, 10 hari, walam yujalis lan ora ngawuri lungguh sapa mukmin. Walam yujalis lan ora ngawuri lungguh sapa mukmin al ulama ing para ulama. Seorang mukmin menjalani 40 hari penuh tanpa dia pernah duduk bersama dengan ulama. 40 hari sama sekali dia tidak pernah mendekat, dia tidak pernah silaturahim, dia tidak pernah bertemu kemudian mengambil hikmah dari ilmunya para ulama 40 hari. Kosa mangka bakal atos, kosa mangka bakal keras opo kolbuhu atiye mukmin. Kosa mangka bakal keras opo kolbuhu atiye mukmin. Maka hatinya itu akan keras. Wajah suro atau ya wajah suro lan wani sopo wajah suro lan wani sopo mukmin alal kabairi ing atase nglakoni dosa gede. Alal kabairi ing atase nglakoni piro-piro dosa gede. 40 hari tidak pernah silaturahim, sowan, duduk dengan para ulama, maka hatinya menjadi keras dan bahkan dia akan cenderung memiliki keberanian untuk melakukan dosa besar. Ya, ini juga perhatian bagi kita, sebisa mungkin ya, dalam 1 bulan itu ada silaturahim, sowan, mendekat dengan para ulama, mendekat dengan para kiai, mendekat dengan ustaz-ustaz, supaya hati kita tidak qaswatul qalbi, tidak keras hati kita. Nah, kaitannya apa? Kalau qaswatul qulub atau kerasnya hati itu nanti susah menerima hidayah dari Allah. Kenapa? Li'annal ilma, karena setuhunnya ilmu iku hayatul qalbi, kehidupannya hati. Karena ilmu itu kehidupan hati. Hati akan menjadi keras, hati mati. Hati akan mati kalau tidak disirami dengan ilmu. Dengan kita mendekat, ngaji, sowan, minta doa sama para ulama, maka akan tersirami hati kita. Paling tidak 40 hari jangan sampai terlewatkan. Syukur setiap bulan. Ya Ali, Ali, inna allaha setuhune Gusti Allah ikula yastahi ora isin sapa Allah. Allah itu tidak akan malu, maksudnya akan langsung min adabi ghaniyin, ora isin min adabi ghaniyin saking nyiksa wong sugih sarifin kang tukang nyolong. Allah itu tidak akan segan-segan, tidak akan segan-segan untuk memberikan azab terhadap orang kaya yang tukang nyuri. Zaman sekarang koruptor itu biasanya bukan orang miskin, rata-rata koruptor kelas kakap itu orang kaya raya, tapi dia masih tamak pengen memiliki kekayaan yang lebih dengan cara yang tidak benar. Nah ini ghaniyin sarik. Nah, Allah itu tidak akan segan-segan mengadab ghaniyin sarik. Ya barangkali mungkin eksekusinya diantaranya mungkin ya, eksekusinya dilalah Allah memberikan jalan, dia itu tertangkap KPK misalkan, OTT, operasi tangkap tangan ya, karena OTT akhirnya dia kemudian dimiskinkan, dipenjara, yaitu bagian dari adab ghaniyin sarik. Wa alimin fasik lan wong alim kang fasik. Ya, orang pinter tapi fasik, pinter, alim, ahli fikih,
tapi tidak menjalankan ilmunya, tidak memanfaatkan ilmunya. Malah justru dia berani melakukan perbuatan dosa karena dia paham. Ya, dia ngerti. Dia ngerti bukannya justru menghindar, tapi justru berani melanggar. Alimin fasik. Faslun utawi kiku fasal fi hifdil lisani ing dalam nerangaken menjaga lisan. Orang jika sopo Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam la tu'ayyin aja mencela sopo sira. Jangan kau cela, caci maki ahadan ing wong suwiji bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem ma. Bima fihi kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem ma. Jangan mencela seseorang apa yang terjadi pada dirinya. Fama min lahmin. Ini ajaran bahwa kita jangan gampang mencaci, jangan gampang untuk menghina, jangan gampang untuk memvonis orang lain salah. Ya, termasuk juga tidak gampang untuk memvonis seseorang. Ini memvonis dalam arti menghukumi, oh dia salah, oh dia nggak benar, ataupun perkataan-perkataan yang sifatnya mencela, mencaci maki, jangan. Fama min lahmin mangka ora ana utawi daging iku illa fihi. Fama min lahmin mangka ora ana utawi daging iku illa wa fihi, kecuali iku tetep ing dalem daging azmun utawi ana tulang. Fama min lahmin mangka ora ana utawi daging iku illa fihi, iku tetep ing dalem illa wa fihi iku illa wa fihi an hale iku tetep ing dalem daging azmun utawi tulang. Ini berbeda kalau dalam peribahasa Indonesia itu kan lidah tak bertulang. Tapi kalau dalam peribahasa ini bahwa justru kalau ada daging pasti ada tulangnya. Itu artinya. Wala kafarota lan ora ana pelebur dosa. Wala kafarota lan ora ana kafaroh, pelebur dosa. Sebagai bayaran atas perbuatan dosa, dibayar atau diganjar atau dihukum. Tidak ada kafarat lil ghibah, kedua perbuatan ghibah. Riba itu membicarakan orang lain, ngomongin perbuatan jeleknya orang, aibnya orang. Tidak ada kafaratnya riba itu. Hatta yastahilla ay hatta ay yastahilla, sehingga menjaluk halal sapa wong, hatta yastahilla sehingga menjaluk halal sapa wong ing ahad, sampai ia meminta halal, artinya dia meminta maaf sama orang yang diribahinya. Kita misalkan ngomongin si A, maka nggak ada kafaratnya. Misalkan udahlah saya bayar, saya kan dosa berbuat riba, ngomongin si A, udahlah saya istighfar saja. Tidak. Pelebur dosanya apa? Minta halal, minta maaf sama orang yang kita omongin. Dan itu au yastaghfira atau njaluk ampunan dosa. Au yastaghfira atau njaluk ampunan dosa sapa wong, beristighfar sapa wong lahu kanggo ahad. Jadi dua kafaratnya. Satu meminta halal atau ya, pilihannya ya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang kita omongin, untuk orang yang kita gibahi. Ya Ali yuhai Ali, ma khalaqa orang nyiptakan sapa Allah Gusti Allah fil insani ing dalam manusia. Allah tidak menciptakan kepada seorang manusia afdhala ingkang luwih utama minal lisani saking lisan. Allah dalam diri seorang manusia, Allah tidak menciptakan
anggota tubuh lebih utama daripada lisan. Yadkhulu, kenapa sampai lisan begitu memiliki nilai istimewa dibanding anggota tubuh yang lain? Sebab yadkhulu bisa manjing sopo wong, sopo insan al jannata ing swarga. Wa yadkhulu lan bisa manjing sopo insan an-nar ing neraka. Sebab lidah menentukan apakah dia lisan itu bisa menghantarkan orang menuju surga, bisa pula menghantarkan orang yang memilikinya menuju terjerumus ke dalam siksaan api neraka. Itu lisan. Oleh karena itu kata Rasulullah, fasjud, maka mbui, menjara, penjaralah lisan. Fasjunhu mangka mbui ya sapa wong hu ing lisan. Fa innahu kana setuhune lisan iku kalbun iku asu. Penjarakan lisan itu artinya di penjara itu diikat ya, diikat, dikendalikan. Sebab ibaratnya lisan itu kalbun itu anjing apurun yang galak. Kalau tidak kita ikat, bisa saja dia akan menggigit kita. Ibaratnya laksana anjing yang galak. Kalau tidak bisa kita kendalikan, menggigit si tuannya. Lidah juga sama. Kalau tidak kita ikat, tidak kita kendalikan, bahaya. Ya Aliyu. Ibaratnya lisan kasaif. Ada ibarat lain, lidah itu laksana pedang. Idalam taqta'hu qata'aka. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya tidak bisa mengendalikan, tidak bisa memutusnya dengan pedang itu, qata'aka, dia akan memutusmu. Ibaratnya barat pedang. Misal kalau kita kendalikan, ya bisa digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau tidak bisa kita kendalikan, malah justru akan jadi senjata makan tuan. Ya Aliyu, wahai Ali, la tal'an, ajang laknati sopo sira musliman ing wong muslim. Wala dabbatan lan ora hewan. Jangan kita mudah untuk melaknat. Wah, misalkan ada orang, wah laknatullahi alaih, semoga Allah melaknatnya. Jangan. Hewan juga sama. Jangan. Wah, dasar hewan gak becus. Mudah-mudahan ayam saya ketabrak mobil misalkan. Jangan. Fataraji' mangka sebabe balik. Fataraji' mangka sebabe balik opo al-laknatu laknat alaika ingatase sirah. Maka bisa jadi laknat itu akan menjadi senjata makan tuan. Balik lagi ke kitanya. Nah, karena jangan berani-berani, seburuk apapun, sebejat apapun orang, itu jangan kita mudah untuk melaknatnya. Khawatir alih-alih bukannya laknatnya jadi manjur kena ke orang lain, malah justru bisa saja akan balik lagi kita laknat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Faslun fil haya'i, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.